Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Reza Milenia Ramadhani Puspaningrum. NIM saya 2019 12 010. Prodi saya S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya kuliah di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Stomo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode self-healing. Metode self-healing ini ada 8 metode. Sebelum saya menjelaskan tentang metode ini, saya akan menjelaskan tentang definisi self-healing. Self-healing itu adalah proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin. Metode ini dilakukan saat seseorang menyimpan luka batin yang mengganggu emosinya. Sebagian orang pasti pernah mengalami kelelahan emosional seperti sedih karena bepergian orang tua, cemas terhadap masa depan, gagal meraih sesuatu, mengalami peristiwa yang tidak dimungkinkan, marah pada kesalahan diri sendiri, dan sebagainya. Dalam menyelesaikan masalah emosi diri sendiri, kita bisa menggunakan 8 metode self-healing agar bisa membantu kita menyembuhkan diri kita sendiri. Metode self-healing yang pertama, me time. Me time ini waktu untuk sendiri tanpa kehadiran orang lain. Seperti masalah yang belum selesai pada sebagian orang, umumnya berkaitan dengan kehadiran orang lain. Me time ini berguna untuk membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun orang lain memperlakukannya, diri kita masih memilih untuk bahagia. Saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, terkadang ia lupa memikirkan diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri benar-benar akan membuat kita merasa lebih bermakna. Membuat kita merasa bahwa pusat dari segala kehidupan ini adalah diri sendiri. Orang lain hanyalah pelengkap kebahagiaan. Metode self-healing yang kedua, berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri itu kita harus bicara pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya diinginkan. Jujur itu pada diri sendiri lebih baik ketimbang melampiaskan segala perasaan buruk kita pada sesuatu. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah dengan diri sendiri. Saatnya mulai memahami diri sendiri untuk bisa bersyukur atas apa yang hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode self-healing yang ketiga, yaitu berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk yang masih membekas di hati memang tak terhindarkan. Setiap orang berhak marah atas hal itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan atas semua peristiwa buruk itu bisa dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan bisa membuat batin kita tenang? No, tidak. Alangkah lebih bijaknya kita mencoba berdamai dengan keadaan. Secara dengan menerima setiap keadaan yang menimpa kita sebagai kehidupan yang menempa pribadi kita biar lebih baik lagi. Self-healing yang keempat, mindfulness. Mindfulness ini seperti self-compassion dan kebermaknaan hidup. Mindfulness ini adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh, mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan untuk menghubungkan titik-titik yang ada dalam pikiran kita. Memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami dengan lebih sehat.
Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, ya dengan mencari tempat yang sekiranya membuat kita tenang, kemudian dengan cara memejamkan mata, fokus terhadap diri sendiri, dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi yang ada dalam diri sendiri. Mindfulness ini akan lebih baik jika kita melakukannya secara rutin. Self-healing yang kelima, self-compassion. Self-compassion itu adalah kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri. Ya, juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui self-compassion, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Dengan artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif. Jika meningkatkan self-compassion, meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, ya dengan cara merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan seluruh berupaya membebaskan diri dari duka yang berlarut. Self-healing yang keenam, jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Sebagian orang pasti pernah kan mengalami hal yang memalukan dalam hidupnya. Sebagian lain juga pernah berbuat kesalahan yang sudah disesalinya. Namun tidak dipungkiri, sedikit pula mereka yang menyesal tak ada habisnya, hingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, ya seperti gelisah, cemas, dan terus memikirkan hal tersebut membuat hati seseorang lelah. Oleh karena itu, jadilah sebuah penyelesaian terberat sekalipun di dalam hidup kita ini sebagai pelajaran. Boleh sekali-sekali mengingat kejadian itu, tapi gunakanlah sudut pandang yang berbeda. Berbicaralah pada diri sendiri itu lebih penting, bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Yang perlu dilakukan hanyalah wajar untuk tidak mengulanginya kesalahan yang kedua kalinya. Metode self-healing yang ketujuh, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Nah, pasti setiap orang kan punya kisah masa lalunya masing-masing. Tidak sedikit mereka memiliki masa lalu yang kelam hingga membuat masa kininya tidak tenang. Namun, kita tidak bisa mengubah peristiwa yang telah terjadi. Sebagai manusia, yang bisa dilakukan hanyalah mengubah respon kita terhadap masa lalu itu. Untuk itu, jadikanlah masa lalu sebagai kita untuk mendewasakan. Masa lalu hadir di masa kini bukan untuk terus disesali, tapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang positif sangat membantu menyembuhkan hati kita diri sendiri. Metode self-healing yang terakhir yaitu ke-8, menulis ekspresif. Adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami. Tidak perlu memperhatikan aturan seperti tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Intinya, menulis ekspresi itu sebuah upaya untuk mengungkapkan segala emosi yang kita rasakan saat stres datang. Dengan menuliskan segala kesalahan itu dapat membuat kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap luka batin, masa lalu yang kelam, pengalaman pahit, kegagalan hidup hanyalah sebuah peristiwa. Setiap peristiwa bisa disikapi dengan bijaksana, dan setiap luka yang membekas bisa disembuhkan. Setiap hal buruk di dunia ini akan terus terjadi, maka maknailah semua luka itu sebagai ujian perjalanan hidup. Sekian
Sekian dari penjelasan saya tentang 8 metode self healing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.